Sebelum lo nonton video gue, jangan lupa untuk subscribe ya. Gak ada ruginya lo subscribe sama sekarang ntar aja sama aja ya. Hasilnya segitu-gitu juga, makanya subscribe dan share ke teman-teman lo biar semuanya makin gaul, makin kece, makin kokil dan makin teracops. Selamat menonton and stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel gua, channel terkece, channel terupdate, channel Acops. Enjoy everybody, my brother and sister, good night. Wah, ya kan? Tentunya gua pengen selalu berharap lo kabarnya baik-baik aja untuk setiap harinya, bukan hanya malam ini, guys. Nah, malam hari ini seperti biasa gua akan menemani lo dengan seputar perbincangan yang menarik, ya kan? Fakta atau juga dibalik suatu pernyataan yang menurut gue sedikit absurd tapi memang bener kenyataan, guys. Nah, malam hari ini seperti biasa, sebelum lu gue masukin ke tema, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya lo subscribe. Dengan lo menekan tombol lonceng di pojok kanan atas, itu berarti lo untuk membantu gue upload konten bermanfaat setiap harinya, guys. Malam hari ini seperti biasa, gue akan menemani malam hari lo dengan perbincangan yang menurut gue ini sangat bermanfaat juga ya. Tema malam hari ini, kebetulan gue kedatangan tamu, salah satu tamu ya kalau boleh dibilang sempat menjadi seorang kriminal ya di zamannya gitu ya, kriminal ya kan, kriminalitas ya, seperti kayak Bang Napi, waspadalah ya kan. Tema malam hari ini adalah cerita di balik jeruji. Sebelum itu gue akan pengen tanya-tanya dulu seputar kehidupannya dia, biografinya dia. Tetap pantengin channel gue. Oke, malam hari ini gue sama Bang Rizky. Bang Rizky, selamat malam. Malam. My brother, boleh kenalan dulu sama sahabat-sahabat yang ada di rumah. Kenalin dulu nama lo siapa, ya kan, terus kehidupan lo seperti apa, ya kan. Yang gue dengar kan lo dulunya ini seorang anak pengajian yang terjumus ke dunia hitam akibat pergaulan. Mungkin lo langsung ringkas aja, lo kenalin dulu siapa nama lo, asal lo dari mana, dan tentunya kehidupan lo itu seperti apa gitu. Oke, langsung aja Bang Rizky. Berarti kenalin dulu ya. Iya dong. Tak kenal maka kata sayang, bro. Yo. Kenalin, nama gue Muhammad Rizky. Gue lahir tahun 2000. Berarti umur gue sekitar berapa ya? 19-an ya? 20 lah. 20 udah tahun. kemarin, iya udah ulang tahun. Terus? Gue lahir di Jakarta. Orang tua gue udah almarhum dua-duanya. Berarti tuh gue terlahir dari keluarga sederhana lah. Terus? Lika-liku perjalanan hidup gue udah dibilang pahit manisnya udah gue rasain lah ibaratnya kan. Meskipun lo umur udah 20 tahun. Iya. Tapi alhamdulillah gue belum nikah. Belum nikah ya? Ya iyalah bro, lo masih 20 tahun, gua aja 24 belum nikah, lo gimana sih? Ya kan, terus? Tapi belum nikah tuh belum tentu jomblo. Iya, Dia punya ada aja. banyak ya Iya. kan, ibarat mobil lo banyak serepnya ya. Dasar kadal lo ya. Terus? Gue dulu sempat jadi apa ya? Ibarat dibilang anak baik sih enggak. Tapi gue sedikit tahu tentang agama. Gue sempat ikut majelis ilmu. Bahkan gue dulu sempat ikut apa sih yang namanya MK tuh. Maesa kurung lah ibaratnya. Dibilang kan ya katanya ilmunya kebal lah. Oh, ilmu gila. hikmah lah Tapi ya. gue nggak percaya gitu kan. Gue ikut pengajian itu karena dari hati gue sendiri. Karena kalau menurut gue tuh ilmu kekebalan nggak ada, adanya ilmu keselamatan gitu loh. Bener nggak? Benar. Iya. Karena kekebalan itu nggak ada, yang Nggak kebal ada. itu hanya milik satu pencipta, yaitu Allah ya kan. Iya. Nggak ada benda mematikan selain izin Allah. Iya benar. Kalau ente percaya kalau ente bisa mati karena benda, berarti ente musyrik. Iya. Benar nggak? Nah terus? Di tahun 2015 gue sempet ikut pengajian gini-gini sampai 2017 lah ibaratnya tuh. Dan sampai 2017 itu gue sempat ada problem kayak tawuran lah ibaratnya. Yang sampai ngejerumusin gue ke dalam lapas. Ya gue kena hukumannya lumayan lah. Jadi langsung ceritain ya tentang kronologinya lah. Tapi biar subscriber penasaran, mungkin gue pengen cerita dulu gitu. Dulu emang lo kecilnya itu doyan apa seperti lakukan lo itu, doyan ngebunuh orang apa kayak gimana, apa dulu bandel? Enggak. Kalau dibilang habis sih orang yang doyan bunuh orang ya kan, kecuali pembunuh bayaran lah. Nah, iya benar. Enggak. Gue ikut-ikutan cuma apa ya? Mencari kesenangan lah. Ya berarti gue nongkrong sono sini, bergaul sama orang-orang luar, sampai gue ikut gangster, sampai gue musuhan sama orang-orang kampung ya, gitulah pokoknya. Sampai gue ya akhirnya bunuh orang juga.
Dan itu lo terjadi secara frontal, emang apa lo rencanain? Yang soal mana nih? Soal kasus, ya lo tawuran, lo menjadi seorang gangster atau juga lo melakukan pembunuhan, itu emang frontal atau memang lo direncanain atau memang posisi lo itu 50-50 pada saat itu? Kalau soal waktu gua ada korban tuh nggak gua sengaja, nggak gua pengen bunuh dia nih, kagak. Gue emang waktu itu lagi nongkrong, tiba-tiba gue diserang. Ya mau nggak mau dong gue ngebela diri gue kan, ngebela diri gue. Dan akhirnya kejadian tuh tawuran tuh di daerah Jakarta Selatan. Dan akhirnya korbannya jatuh. Dia pertama ketabrak dulu emang. Di situ dia ketabrak, gue kejar sama gue kan, dia ketabrak tabrak mobil. cewek? Hah? Cewek. Dia ketabrak mobil dulu, mobil, mungkin dia panik kan. Dia panik, akhirnya jatuh. Dia emang sempat mau bangun, cuma udah keburu gua bancakin lah ibaratnya kalau orang-orang ngomong tuh. Udah kayak daging ya? Iya, udah gua bancakin duluan sama teman-teman gua, ditambahin lagi. Oke, itu kasus pembunuhan lo. Nah. Tapi beralih ke latar belakang lo, tadi lo menceritakan pernah seorang anggota gangster. Itu bagaimana awalnya menjadi seorang anggota gangster pada saat itu? Gua tertarik kayak gara-gara pertama sih gue ngeliat di IG gitu ya. Di IG katanya yang sempat masuk TV juga. Oh, Jakarta Gangster, gue bilang ini perkumpulannya di mana nih? Gue pengen nyoba doang kan. Awalnya pengen nyoba dan pengen tahu. Iya, pengen tahu doang. Iya. Gue pengen tahu doang. Akhirnya gue nongkrong, ikut-ikut gitulah ya kan. Jalan-jalan segerombolan motor, pada bawa BR tuh. Sampai dikejar-kejar polisi, sampai dikejar-kejar remas. Oke, itu lo bisa cerita bahwa BR tuh BR apa sih? BR itu bubur ayam apa gimana? Itu sih BR itu apa? Bubur ayam kali lo. Bukan, BR itu apa ya? Ibaratnya senjata buat ngebela diri nih. Kayak kelewang gitu ya. Kayak jenisnya kayak golok, lurit, samurai. Pokoknya ya ibaratnya tuh BR tuh singkatan dari barang. Lu mau ribut nih, lu mau BR gak? Kan sebutannya gitu kan. Masa lu mau ribut nih, lu mau centong gak? Gak mungkin kan. Lu mau jadi tukang kelontongan lo ya kan. Nengin Paji yang depan. Nah, itu lo awal bisa masuk gangster tuh. Awalnya lo memang ikut-ikutan doang tadi pas itu. Ikut-ikutan doang udah, jadi orang nih kumpul ya kan. Weh, ntar malam nih misalnya gangster nih kumpul nih di sini. Oh yaudah kita merapat aja ngumpul kan. Udah akhirnya ngumpul di situ. Ntar rencananya mau kemana nih, mau nyerang kemana nih, rencanain dulu. Iya. Pada saat itu, dan lo kalau boleh tahu itu lo waktu umur berapa pada saat itu? Gue sih kalau ikut di gangster sih di umur gue lah 17-18 lah. Tapi ngomong-ngomong ini kok bau tawon, badan lu bau tawon belum mandi? Hah? Badan lu bau tawon? Iya. Ini bau tawon dari mana nih? Kali gue nih. Oke. Itu tadi lo bilang lo waktu itu pada saat umur masih remaja ya? Remaja, 16-15 tahun ya? Iya. Tapi kenapa lo sampai sepemikiran punya pikiran kok lo mau gabung dengan anggota seperti itu gitu lo? Apa memang lo pengen ngetes jiwa muda lo, atau memang pada saat itu lo mencari jati diri lo, atau memang lo itu terpengaruh dengan logo gangster itu? Kalau soal terpengaruh sih enggak, cuma emang dari diri gue sendiri gitu. Gue pengen nyoba ikut doang gitu udah. Nggak ada. Coba ikut. Iya. Nggak ada niat rencana. Nggak ada. Tapi keterusan. Ya tapi bisa berhenti sih. Berhenti. Iya berhenti lah. Gue sekarang udah enggak. Awal paling menunjukkan sebuah jati diri lo di gangster itu apa? Kejadian apa yang paling berkesan waktu lo ikut gangster pada saat itu? Kebacok sih gue. Kebacok. Bukan membacok. Kebacok sih. Terus dari lo kebacok itu lo harus berpikir lo harus balas, apa lo memang udah takdir lo kebacok? Ya emang udah takdir gue sih. Kalau apa ya, sebenarnya sih perasaan dendam ada, cuma kan kalau gue balesin lagi urusannya tambah panjang. Udahlah, ibaratnya gue mau bermain api nih, gue harus siap gitu kena api. Jadi nggak mungkin gue udah kebacok terus gue pengen balas lagi. Wah, dia harus kena lebih parah nih. Enggak, gue nggak ada pikiran kayak gitu. Itu kebacok sama warga apa gimana tuh? Sama musuh. Iya. Ini menarik nih dari sisi lo yang lo bilang tadi. Lo tahu gangster itu banyak musuhnya, dari mulai warga, dari mulai sesama gangster, ya kan? Kenapa dengan PD-nya lo bener-bener pengen ikut organisasi itu yang tadi lo bilang tadi kan sekedar ingin tahu atau cuma ingin ikutan gitu kan, dan akhirnya lo kebacok gitu kan? Apa ada faedahnya lo ikut gituan? Sebenarnya sih faedahnya nggak ada, cuma nyari kesenangan diri doang.
batin lo Iya ya. kayaknya seru aja gitu kan. Wah jalan-jalan nih keliling Jakarta. Di ujung-ujungnya ribut. Nggak jelas ya. Iya, nggak Ini jelas. kalau keliling Jakarta ya Iya. kan lo nyari cewek cuit gitu, Nah, ketemu dapet ya kan. iya. Ini mah kagak, lo cuitin digolok ya kan. Karena emang itu kehidupan gangster pada saat itu ya kan. Iya. Manis pahitnya gangster ya kayak gitu. Kalau nggak lo kebacok ya dibacok. Gitu. Berarti lo kehidupan lo ini bertolak belakang dengan awal lo menjadi seorang anak pengajian, Nah, bertolak belakang. Tapi apa anak-anak pengajian lo tahu pada saat lo ikut gangster? Enggak. Nggak tahu. Tahu lah. Dan lo setiap emang lo nuntupin jati diri lo gitu. Iya. Lo ngaji tetap ngaji. Ngaji mah tetep. Cuma kan gue kalau ikut-ikut gangster itu cuma kalau lagi pengen doang. Tapi kan kalau sekarang ya udah enggak lah. Enggak ya. Umur gue juga udah Udah bukan bau tanah sih Iya. ya, bau apa ya? Bau apa namanya? Bau Bau semen. sangit. Kalau bau tanah kayak kakek. Lo bau semen badan lo ya kan? Ya. Nah, itu yang tadi lo bilang tentang dunia gangster, ya kan? Bicara tentang yang namanya gangster, pergaulan bebas sampai lo bisa ngebunuh orang, itu adalah suatu perjalanan hidup lo. Dari mulai tongkrongan, mungkin dari mulai juga faktor ekonomi atau orang tua. Apa pada saat itu orang tua lo masih hidup? Apa memang udah nggak ada pada saat lo menjadi anggota gangster ataupun membunuh orang pada saat itu? Jadi gue sedikit cerita nih pas gue sebelum masuk penjara tuh orang tua gue dua-duanya masih ada. Masih ada. Terus di bulan apa ya? Tahun 2017 itu sebelum gue masuk bulan April nyokap gue mulai sakit di situ. Pas nyokap gue sakit gue juga sempet ketangkep. Gue juga sempet ketangkep ya. Ketangkep amansip. Enggak. Sama warga. Oh, mau warga terus? Iya, gitulah gue ketangkap sama warga, gue masuk polsek dan gue dikabarin tuh besoknya nyokap gue meninggal. Nyokap lo meninggal. Dan akhirnya gue dibebasin sama polisi, udah sana kamu pulang. Gue kirain ada apaan kan. Ternyata keluarga gue udah tungguin gue di depan polsek, gue dikasih tahu nyokap gue meninggal. Dan akhirnya gue balik dan bukan alhamdulillah ya, beruntungnya gue tuh masih bisa ngeliat jenazah terakhir kalinya gitu. Gue bisa ngajanin juga. Itu sebelum lo kasus sebelum pembunuhan. Iya, sebelum pembunuhan. Berarti lo udah 2 kali masuk penjara. Kalau penjara sih gue baru sekali, tapi kalau masuk polsek gue udah 7 kali. Oh, Gitu. lo ngapain bikin SKCK? Tapi bagaimana tuh? Mau udah sial. Kalau buat masuk polsek mah gue hampir tiap mau kerjaan gue, iya kan, Beda ketemu lah. polisi, Beda. bikin SKCK, bikin surat laporan kehilangan, enggak lo beda ya? Kalau gue 7 kali ya 7 kali dipukulin. Kali dipukulin ya? Sama Itu, polisi. itu rasanya gimana tuh dipukulin tuh? Mau tahan aja udah sakit apa enggak emang. Itu cerita di balik lo masuk polsek. Iya. Nah setelah lo mengetahui orang tua lo meninggal, ibu lo meninggal, apa ada penyesalan dalam diri lo pada saat itu? Oh, siapa sih yang mau gitu kehilangan orang tua kan? Bener gak? Bilang nyesel banget. Di Terus? situ gue sempat mikir, udah hampir putus asa lah ibaratnya gue. Gimana ya? Kopi dulu, nggak usah tegang, ngopi dulu. Kita boleh mengingat masa lalu, tapi bukan untuk menjadi sebuah kesedihan. Karena pepatah bilang masa lalumu itu adalah proses masa depanmu. Jadi kan tergantung lo menyikapinya. Di setiap masa lalu pasti ada pahitnya ya kan, nggak mungkin manis terus ya kan. Tapi jadikanlah masa lalu itu menjadi sebuah motivasi dalam hidup lo untuk selalu berbuat dan berubah dalam diri lo, ya kan. Oke, kita balik back to topic. Bicara tentang penyesalan pasti ada di saat orang tua meninggal ya. Pasti ada penyesalan. Gue mikir, aduh kenapa gue kayak gini ya. Gue coba di situ pengen berubah gitu. Namanya juga gue terhasut sama lingkungan juga kan. Nah, di situ gue sempat mikir, gue pengen berubah nih. Gimana nih caranya ya? Orang tua gue udah nggak ada. Ya akhirnya gue belajar lah ya kan, ngebawa diri gue sendiri. Gitu loh. Iya, di situ. Nah, pada saat setelah lo melakukan pemakaman orang tua lo gitu lo, ya kan. Nah, lo kenapa bisa berpikir lo ke zona hitam lagi? Kan lo kan awalnya udah sempat sadar nyesel tuh. Kenapa lo balik lagi ke zona itu yang ibaratnya tuh kan musibah nggak ada yang tahu kan. Di malam itu gue lagi nongkrong sama anak gue, lagi nongkrong main gitar, asik-asik nyantai lah ibaratnya. Tiba-tiba tuh orang datang segerombolan neng
nggak gue kenal emang gue nggak kenal, dia tiba-tiba nyerang aja gitu, nggak tahu, nggak ada masalah apa-apaan, dia tiba-tiba nyerang, mungkin ibaratnya tuh nggak suka lah lihat gue ngumpul-ngumpul, ibaratnya dia nyerang, ya mau nggak mau gue nyelamatin diri gue kan, sama teman-teman gue juga, temen gue ngomong, gimana nih serang nih, gue tuh sempet ngomong, udah diemin aja dulu, diemin, kalau dia balik lagi baru kita ladenin. Nah akhirnya dia bener balik lagi, malah nyambitin, bawa BR juga gitu loh. Tapi kalau secara kita berpikir secara logika, kalau memang kalau tidak ada permasalahan internal atau juga mungkin salah satu teman membuat kisruh dengan mereka, nggak mungkin penyerangan itu terjadi. Apa memang sebelumnya lo saling kenal, atau memang lo belum pernah saling kenal, atau pernah ada bermasalah? Setelah kejadian udah tawuran nih, baru temen gue ngomong. Gue nanya, dia anak mana sih? Oh, dia anak seberang. Emang gara-gara apaan? Gue bilang, Terus? Cuma gara-gara perempuan. Ya kan pantesan tuh dalam Islam tuh ya kan, tata harta wanita emang tuh bikin apes ya kan. Boleh kita mempunyai 3 ini, itulah ya kan. Ya pondasi agama memang penting, tapi bukan berarti kita tidak membutuhkan wanita. Terkadang memang tongkrongan itu gini, karena gue pernah mengalami situasi dalam keadaan kayak lo gitu. Banyak orang yang berantem gara-gara cewek, buat apa gitu kan. Ya kan, cewek itu terlahir lebih banyak daripada pria, ya kan. Dan kalau menurut gua berantem gara-gara cewek itu bukan salah satu laki yang gentleman, apalagi tawuran, ya kan. Bener gak? Kecuali kalau bela harga martabat ibu lo, baru, ya kan. Ini masa cewek orang menjadi bini, apalagi itu cewek temen, aduh. Ya kan, ibaratnya kalau dia yang indohoy, dia yang rasain anget-angetnya, ya kan lo bagian bangkainya doang. Emang dasar mah di kipe itu begitu, tongkrong begitu emang. Iya. Terus akhirnya gimana itu? Setelah kayak itu? Akhirnya udah tuh tawuran, jatuh korban nih, 1 orang nih. Yang tadi lo cerita ketabrak taksi. Iya, dia ketabrak. Akhirnya udah bancakin sama gue juga, sama anak gue. Jadi dia meninggal. Itu dia nggak jadi arwah gentayangan kan? Gue sih sempet dimimpin 3 kali gue. Rasa ketakutan sebelum lo ketangkap? Udah ketangkap. Lo di sel mimpi gitu? Iya, pertama di sel, kedua di persidangan, ketiga di itu lapas. lo ngeliat dia wujud gitu? Iya, dia ngomong, udahlah, lo nggak usah begitu, cukup gue aja jadi korban. Ngomongnya gitu deh. Oh guys, ini pelajaran banget nih. Berarti Jin Korin daripada si korban tawuran ini merasakan, mungkin ya merasakan siksaan di sono ya kan. Nah mungkin dengan edanya ini menarik banget nih guys. Jadi sesuatu apabila kita memang dilakukan dengan cara mungkin ya boleh dibilang tindak pidana yang kita nggak sengaja, itu pasti ada hikmahnya guys. Ini kan masuk hikmah nih. Ini dibilang tahayul tapi nggak tahayul, lu ngalamin sendiri gitu ya. Itu benar-benar tapi lu nggak mimpi. Cuma dia emang wujud asli. Kondisinya berdarah-darah nggak? Dia gimana sih, kalau orang meninggal tuh pucet deh. Cuma dia pakaiannya tuh pakaian pas masih yang gua lagi bancakin itu, dia pakai celana pendek, pakai sweater, pakai topi deh. Cuma ya pucet orang itu. Kalau nggak pucet mah bukan orang mati bro. Iya. Jadi kalau pucet mah hansip lagi jaga ngopi di pos RW sono. Epen gitu. Nah itu ya clickbaitnya yang boleh dibilang pelajaran hidup ya kan. Nah setelah kejadian itu, lo kan divonis di dalam teralik bersih lo nih. Gue di teruji besi lo. Apa sih namanya, juruji apa teralik bersih, bodo amat pokoknya itulah. Juruji teralis. Iya kan. Mbok lah ibaratnya. Nah, lo kan dibunuh tuh, lo divonis berapa tahun tadi lo bilang? Gue jalanin sidang 4 kali waktu itu. 4 kali. Satu pertama kan terdakwa ya. Kedua kesaksian. Nah ketiganya pas saksi itu rusuh. Saksi rusuh. Saksi dari temen lo atau dari dia? Saksi dari keluarga korban, dia nggak terima. Katanya Terus? kalau gue kena hukumannya itu terlalu rendah katanya lah ibaratnya. Dia nggak terima. Akhirnya gue tunda sidangnya. Terus? Ditunda sidangnya, dan akhirnya sidang keempat gue lancar nih. Sidang keempat gue lancar, saksi gue juga dateng. Saksi korban juga udah lumayan reda lah ibaratnya, nggak terima lagi, ibaratnya udah nerima lah, udah ikhlas. Dan akhirnya gue dituntut 10 tahun kan. 10 tahun penjara. Tahun berapa itu? Tahun 2017. 2017 sih waktu itu. Gue dituntut 10 tahun penjara. Gue minta keringanan lah. Gue juga punya pengacara kan. Tapi posisi lo belum ada KTP kan waktu itu? Belum ada. Berarti masih di bawah umur dong? Iya, masih di bawah umur gue. Nah terus? Gue minta keringanan sama hakimnya juga, gue disuruh jelasin kayak gini, gue juga mau berubah. Terus? Ya akhirnya gue diringanin, turun tuh jadi 7 tahun. 7 tahun. Dalam hati gue juga 7 tahun kan berasa juga di dalam. Apalagi lo masih posisi mungkin 16 tahun pada saat itu. Jadi berarti kan 2017 nih.
Tapi lu nyawa pengacara banyak duit ya berarti? Enggak lah, kan dari pos dari bakum. LBH. Dari pos bakum kan, dari bantuan hukum gitulah kan. Terus? Gue diringanin akhirnya, jadi 7 tahun. Dalam hati gue 7 tahun juga masih berasa lah, ibaratnya tuh. Iya loh. Keluar kumisan gue yang aja. Iya lah, ya kan. Apalagi gue liat nih di sini ada tato. Ini tato di mana ceritanya nih? Ini tanda pas gue di dalam. Ditandain nama. Iya. Oh, ditatar ya ibaratnya. Iya, ibaratnya tater lah. Mau nggak mau. Ya Kalau lo bilang katanya tadi ada luka bacok, kok pengen liat luka bacok lo di mana sih, sebelah mana? di kuping. Mana? Coba lihat kupingnya. Kuping nggak kelihatan sih. Nih di balik sini sempat putus juga, ngample begini. Terus dijahit. Iya dijahit, akhirnya dijahit. Kenapa lo jadi sop kuping aja kuping lo? Iya. Itu ya, itu benar-benar tragis ya. Iya. Nah setelah lo divonis di dalam, boleh sedikit cerita gak sih kehidupan lo di penjara tuh seperti apa gitu?